Bismillahirrahmanirrahim. Kisah menakjubkan dalam tawakal kepada Allah. Kisah Hatim al-Asam. Hatim al-Asam termasuk di antara pembesar orang-orang soleh. Hatinya sudah rindu ingin menunaikan haji pada suatu tahun di antara tahun-tahun yang ada. Namun ia belum jua memiliki biaya untuk berhaji. Tidak boleh mengadakan perjalanannya, bahkan haji itu tidak wajib tanpa meninggalkan biaya hidup bagi anak-anaknya, tanpa keridhaan mereka. Ketika waktu yang dijanjikan telah tiba, putrinya melihat dirinya bersedih dan menangis. Sedang kesolehan terdapat pada putrinya tersebut. Ia berkata kepadanya, "Wahai ayahku, gerangan apa yang membuat engkau menangis?" Ia berkata, "Haji telah tiba." "Lalu mengapa engkau tidak pergi berhaji?" tanya sang putri. "Nafkah," jawab sang ayah. "Allah yang akan memberikan engkau rezeki," jawab si putri. "Lalu apa nafkah kalian?" tanya sang ayah lagi. "Allah yang akan memberikan kami rezeki," jawab sang putri. "Tetapi perkaranya kembali kepada ibumu," kata sang ayah. Pergilah putrinya tersebut untuk mengingatkan sang ibu. Hingga akhirnya ibu dan anak-anak lelakinya berkata kepada Hatim, "Pergilah berhaji, Allah yang akan memberikan kami rezeki." Hatim pun berangkat berhaji. Ia hanya meninggalkan nafkah untuk 3 hari buat mereka. Ia berangkat berhaji, sementara tidak ada sedikit harta pun yang bersamanya yang dapat digunakan untuk mencukupi keperluannya. Adalah ia berjalan di belakang kafilah. Di awal perjalanan, seekor kalajengking menyengat pemimpin kafilah, membuat mereka bertanya siapa yang dapat meruqyah dan mengobatinya. Mereka pun mendapati Hatim. Lantas, Hatim ini, meruqyahnya, sehingga Allah menyembuhkan pemimpin kafilah dari kebinasaan. Pemimpin kafilah kemudian berkata, "Nafkah pulang dan pergi untuk Hatim, saya yang menanggungnya." Hatim pun berdoa, "Ya Allah, ini adalah pemeliharaanmu kepadaku, maka perlihatkanlah pemeliharaanmu kepada keluargaku." Telah berlalu masa 3 hari, sementara nafkah yang ditinggalkan di sisi anak-anak telah habis. Mulailah rasa lapar menguasai mereka, sehingga mereka mulai mencela si anak perempuan tadi. Namun si anak perempuan tadi hanya tertawa. Mereka berkata, "Apa yang membuatmu tertawa? Sementara rasa lapar hampir membunuh kita." Ia balik bertanya, "Ayah kita ini Razak, sang pemberi rezeki maksudnya, atau pemakan rezeki?" "Pemakan rezeki, karena Ar-Razak itu hanyalah Allah," jawab mereka. "Kalau begitu telah pergi pemakan rezeki dan tinggallah Ar-Razak," jawab anak perempuan Hatim. Ketika ia tengah berbicara dengan mereka, tiba-tiba pintu diketuk. "Siapa di pintu?" tanya mereka. "Sesungguhnya Amirul Mukminin meminta air minum kepada kalian," jawab si pengetuk pintu. Kemudian mereka pun memenuhi gerabah dengan air. "Minumlah," sang khalifah. Maka ia merasakan kelezatan pada air tersebut yang belum pernah dirasakannya. Ia bertanya, "Dari mana kalian mendapatkan air ini?" "Dari rumah Hatim," jawab mereka. "Kalian panggil dia supaya aku dapat membalas budinya," perintah khalifah. "Ia sedang berhaji," jawab mereka. Maka Amirul Mukminin melepas ikat pinggangnya, dan ikat pinggang itu merupakan sabuk yang terbuat dari kain tenun mewah yang bertabur permata, seraya berkata, "Ini untuk mereka, keluarga Hatim." Kemudian ia berkata, "Siapa yang ia memiliki tangan atasku, yaitu siapa yang dia mencintaiku." Maka tiap menteri dan pedagang melepaskan ikat pinggangnya untuk mereka, hingga menumpuklah ikat pinggang tersebut. Kemudian salah seorang pedagang membeli semua ikat pinggang tersebut dengan emas sepenuh rumah yang dapat mencukupi keperluan mereka, keluarga Hatim maksudnya ini, hingga ajal menjemput. Lalu mengembalikan lagi ikat pinggang itu kepada mereka, pada para pemiliknya. Mereka, keluarga Hatim, membeli makanan dan tertawa ceria. Namun si anak perempuan yang yang berbicara tadi kepada bapaknya malah menangis. Sang ibu berkata kepadanya, "Perkaramu ini sungguh mengherankan, wahai putriku. Ketika kami menangis karena lapar, kamu malah tertawa. Namun ketika Allah telah memberikan jalan keluar kepada kita, kamu malah menangis." Sang anak menjawab, "Makhluk yang tidak menguasai manfaat maupun mudarat untuk dirinya sendiri ini, yaitu khalifah, pun melihat kepada kita dengan pandangan hibah yang mencukupi kita dari kematian.
Lalu bagaimana kiranya dengan raja para raja? Itulah kepercayaan sikoh kepada Allah. Itulah kepercayaan kepada Ar-Razak yang memiliki kekuatan lagi sangat kukuh. Itulah kekuatan iman dan kekuatan tawakal kepada Allah. Maha suci Allah. Di mana kita dibanding mereka? Ketika Allah memilih engkau untuk menempuh jalan hidayahnya, bukankah karena engkau istimewa? Bukanlah karena engkau istimewa atau karena ketaatan yang engkau kerjakan. Namun itu semata-mata rahmat darinya yang menyelimutimu. Boleh jadi ia akan mencabutnya darimu bila kapanpun. Oleh karena itu, janganlah engkau tertipu dengan amalanmu maupun ibadahmu. Janganlah engkau kira kecil amalan orang-orang yang telah sesat dari jalannya. Seandainya bukan karena rahmat Allah kepadamu, niscaya engkau sudah menduduki tempatnya. Dari Fawaid Asy-Syaikh Fawwas Al-Madkhali hafizahullah, dinukil dari sahab Majmu'ah An-Nahjul Wahdi.